Do 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan sama-sama membahas bagaimana dampak dari pembelajaran daring yang katanya membuat orang tua darting. Nah, kira-kira betul atau tidak ya pembelajaran daring yang kita jalani semenjak pandemi ini membuat orang tua itu di rumah menjadi darah tinggi atau darting. Nah, kira-kira apakah betul pembelajaran daring ini ternyata berdampak kepada sikap sosial siswa yang akhirnya terbawa sampai sekarang pada kegiatan tatap muka terbatas di sekolah? Kira-kira bagaimana solusinya untuk mengatasi sikap sosial siswa tersebut agar dapat terarah secara baik? Nah, dengan itu mari kita saksikan video ini. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ai, sebagai orang tua dari siswa yang anaknya sekolah di sekolah dasar di masa pembelajaran daring ini, menurut Ibu ada nggak sih perubahan tingkah laku dari dampak pembelajaran daring ini? Sebenarnya banyak ya perubahan khususnya terhadap anak saya. Gini perubahannya terhadap anak saya, mereka jadi pertama dari tingkat kemalasan dulu ya. Mereka jadi dari mau bangun pagi aja mereka itu sudah berkurang. Biasanya kan ke sekolah dia udah tahu mau jam pagi-pagi itu udah bangun. Kalau waktu daring mereka terlalu santai di rumah, jadi lebih kegiatannya itu lebih terfokuskan. Oh, saya mau ini tanpa mengetahui pembelajaran yang bahwa kan daring itu kan ada pembelajaran ya waktu daring juga, tapi mereka sudah tidak mementingkan pembelajaran. Yang penting ketika lihat di WA grup ada tugas dari gurunya, mereka ngerjakan paling 30 menit ya sudah, selebihnya main lagi. Kan kalau di sekolah mah beda ya. Kalau di sekolah mah walaupun mereka sambil bermain dengan teman-temannya, tetap mereka sambil belajar ya. Terus Ibu setuju gak sama statement bahwa pembelajaran daring itu bikin orang tua tuh darting gitu? Kalau itu mah ya tidak sepenuhnya setuju, karena kan yang menjadi kunci utama mengajarkan anak itu orang tua. Jadi memang waktu pembelajaran tatap muka juga orang tua harus berperan penting kan mengajarkan anak-anaknya gitu. Ketika daring mungkin lebih dominan orang tua. Jadi kenapa banyak statement buat darting itu karena orang tuanya yang memang bekerja kan. Kebanyakan di kita itu orang tuanya pengennya instan, menitipkan anak di sekolah sudah. Sebenarnya kalau dilihat sisi positifnya itu lebih lebih mempererat silaturahmi atau jadi kita juga ke anak lebih dekat, jadi lebih tahu lagi karakter anak kita di rumah gitu. Kalau membuat darting saya sih kurang setuju gitu, karena terus terang saya juga bukan tipe orang tua yang memang ke anak gimana, cuman ya tidak membuat darting buat saya mah jadi bikin enjoy aja. Oh, tuh jadi tidak semua orang tua mengalami pembelajaran daring itu bikin orang tua darting. Ya, terima kasih banyak Bu Ai atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bapak. Iya, Aida. Ya, hari ini tuh kan pembelajaran tuh sudah mulai tatap muka ya, Bu. Dan kemarin itu sebelum adanya tatap muka, kita itu sudah melaksanakan yang namanya daring atau pembelajaran dari rumah nih. Menurut Ibu sendiri nih, sebagai orang atau guru yang memang terjun langsung di sekolah, terutama di kelas, bagaimana sih Bu perubahan sosial atau dampak dari pembelajaran daring ini yang dibawa mereka ketika daring sekarang masuk ke sekolah, ke kelas? Ada nggak sih Bu perubahan-perubahan sosialnya? Perubahan yang sosial yang terjadi pada anak-anak yang melewati masa pandemi ini sangat terasa ya, terutama bagi kami para guru dan terutama saya. Kebetulan saya mengajar di kelas bawah. Nah, perubahan yang terjadi itu, kelas bawah itu kan memang pada saat pandemi mereka harusnya masuk sekolah, tapi karena pandemi jadi mereka memasuki masa SD itu langsung diperkenalkan dengan pembelajaran online. Jadi mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap di kelas, kemudian bagaimana harus bersikap kepada guru, karena mereka hanya bertatapan dengan guru melalui online, melalui Zoom. Nah, ketika mereka masuk dan sudah diperbolehkan ke sekolah,
mereka itu seperti tidak terlalu siap karena memang kondisinya kan seperti misalnya kelas 2, harusnya kelas 2 itu sudah muncul kemandiriannya, mereka seperti anak kelas 1 yang baru masuk saja gitu. Karena memang kan waktu mereka kelas 1 mereka itu full pembelajaran daring. Jadi dari sikapnya itu kemandiriannya seperti membaca, menulis itu tidak seperti kelas 2 pada umumnya. Jadi ada kemunduran pada standar yang seharusnya kelas 2 sudah sampai bisa membaca lancar misalnya. Nah itu masih harus kita bimbing. Nah Bu, setuju gak sih Bu menurut Ibu nih ketika pembelajaran daring ini katanya banyak orang tua yang darting atau darah tinggi karena gurunya itu terlalu banyak memberikan materi atau kerjanya itu anak di rumah hanya nulis saja tanpa dipantau oleh gurunya. Statement seperti itu Ibu setuju apa enggak Bu? Bukan masalah, nah mungkin inilah yang salah. Jadi kan memang karena balik lagi ke tujuan orang tua. Tujuan orang tua itu misalnya mereka menyekolahkan anak, ingin menyerahkan tugas mereka kepada guru atau memang ingin anaknya benar pintar, benar terdidik. Kalau misalnya mereka menyekolahkan anak hanya untuk membebaskan tugas mereka di rumah dan menyerahkan tugas mereka kepada guru, pasti merasa keberatan. Karena mendidik itu tidak hanya tugas guru sebetulnya. Karena kan ini kondisi seperti ini situasional ya. Kita banyak membebankan kepada orang tua juga karena kondisinya kita tidak bisa bertemu langsung dengan murid. Supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, pasti kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Berarti kuncinya ini kembali lagi kepada orang tua dan gurunya ya. Betul. Jadi sekarang tuh kan banyak orang tua, saya tuh pusing, terus kenapa anak saya seperti ini dampak daring. Nah sebetulnya itu dikembalikan lagi kepada orang tua yang memang sehari-harinya dekat dengan anaknya gitu. Ya, nah sekarang satu pertanyaan terakhir Bu, apa sih Bu tips atau trik dari Ibu sekarang itu supaya anak-anak itu perilakunya itu lebih baik, harus seperti apa Bu? Ya. Memang harus banyak melakukan pendekatan. Anak sekarang itu mereka masih terbiasa dengan pembelajaran online. Kemarin kita pembelajaran online banyak menggunakan media elektronik, terutama handphone atau laptop. Jadi mereka masih sangat terbiasa dengan itu. Pengaruhnya mereka akan terasa sangat bosan ketika di kelas dengan pembelajaran yang biasa. Nah, caranya supaya terbiasa ya tadi ya, supaya anak-anak tuh udah sekarang biasa lagi deh masuk ke sekolah, terus perilaku mereka juga jadi baik lagi. Tentu kita harus melakukan pembelajaran secara menarik, diselingi dengan media-media supaya tidak langsung anjlok misalnya dari elektronik yang biasa mereka lihat handphone, layar, kita langsung ke pembelajaran lewat buku, papan tulis. Jadi kita juga harus melakukan inovasi dengan menggunakan media. Kita tampilkan video juga di kelas. Kemudian memperbaiki perilaku itu harus diselingi di setiap proses pembelajaran. Setiap ada perilaku yang salah harus langsung kita dengarkan. Setiap ada perilaku yang salah kita dengarkan. Berarti kuncinya ini ada di pembiasaannya mungkin. Betul. Ya Bu. Jadi orang tua dan guru ini harus bisa bekerja sama bagaimana menanamkan pembiasaan yang baik kepada anak di sekolah ataupun di rumahnya. Ini sangat jawaban yang sangat menarik ya tentunya teman-teman untuk kita kaji lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan ya Bu, walaupun sekarang sudah tatap muka. Ya. Terima kasih. Dari informasi yang sudah kita dapatkan dari kedua narasumber menyatakan bahwa pembelajaran daring itu tidak selalu membuat orang tuanya kesusahan atau yang dinamakan dengan darting itu. Justru dengan pembelajaran daring bisa lebih mendekatkan antara orang tua dan anaknya. Dan dari kedua informasi yang sudah kita dapat ternyata betul orang tua dan guru setuju bahwa pembelajaran daring ini berdampak kepada perilaku peserta didik. Yang dari daring sekarang ke tatap muka terbatas ternyata ini sangat berpengaruh sekali. Salah satunya ketika pembelajaran tatap muka ini pengkondisian peserta didik ini menurut guru lebih membutuhkan waktu yang lama, dan yang anak-anak biasanya di rumah sudah daring sekarang sudah diharuskan kembali belajar di sekolah. Nah, bagaimana sih solusinya untuk mengatasi perilaku anak ini? Yang pertama yaitu guru selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, dan orang tua juga tentunya harus membantu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, di rumah. Salah satunya seperti
selalu terbiasa membaca buku di rumah dan di sekolah. Kemudian, guru harus menampilkan pembelajaran yang sangat menarik dengan peserta didik. Yang ketiga, guru tidak selalu memikirkan ketercapaian materi, tapi bagaimana caranya guru agar materi tercapai, tapi peserta didik juga merasa nyaman di sekolah. Berarti guru harus mementingkan rasa nyaman terlebih dahulu peserta didiknya di sekolah. Dan guru juga bisa dalam pembelajarannya itu selalu menggunakan teknologi yang peserta didiknya sudah biasa gunakan, seperti menampilkan media-media interaktif yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian selalu menanamkan dan mencontohkan perilaku-perilaku baik kepada peserta didiknya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.